Hello everyone, welcome to another wrap-up video. Langsung aja, di bulan Juni aku berhasil baca 4 buku, sedangkan di bulan Juli aku lumayan kaget juga, aku berhasil menyelesaikan 11 buku. Langsung aja ke buku-buku yang aku baca di bulan Juni dan Juli 2021. Buku pertama adalah Sacred Rituals karya Ci Airen Everin. Ini adalah lanjutan dari buku Nisha, novel young adult atau middle grade fantasy yang mengisahkan tentang petualangan seorang putri kerajaan bernama Nisha, seorang putri yang cerdas, yang pemberani, yang berbakat dalam hal sihir, dan sedang berusaha untuk menyelamatkan kerajaannya, yaitu kerajaan Seis, dari serangan kerajaan musuh, yaitu kerajaan Aklum. Buku kedua yang aku selesaikan di bulan Juni adalah Six of Crows karya Leigh Bardugo. Ini buku udah terkenal banget dan kayaknya aku nggak perlu panjang lebar menjelaskan buku ini. Singkat cerita, Six of Crows ini novel yang adult fantasy di sebuah dunia Grishaverse yang mengisahkan tentang 6 orang outlaws yang terdiri dari preman, narapidana, dalam sebuah misi untuk menculik seorang ilmuwan penting dari luar negeri. Nah, lebih lengkap tentang cerita ini kalian bisa lihat video review aku tentang Six of Crows. Aku juga akan cantumkan linknya di description box. Buku ketiga yang aku selesaikan di bulan Juni adalah Second Sister karya Chan Ho Kei. Jadi Second Sister ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Ngayi yang baru saja mengalami tragedi, yaitu adiknya bernama Shuman bunuh diri. Padahal Shuman ini baru berumur 15 tahun dan kayaknya nggak ada masalah apapun yang bisa sampai membuat seorang Shuman bunuh diri. Karena itu Ngayi penasaran kenapa adiknya bisa melakukan hal seperti itu dan dia meminta bantuan seorang detektif amatir / hacker bernama N. Jadi Ngayi meminta bantuan N untuk menyelidiki kasus kematian adiknya. Dan di sini banyak banget hal menarik seputar dunia maya, seputar dunia hacking. Dan ini benar-benar novel yang sangat page turner, meskipun di bagian awal agak-agak membosankan karena membahas sejarah tragedi di keluarganya Ngayi, tapi begitu bab 1 udah terlewati, bab 2 dan sampai akhir itu gampang banget, ngalir banget bacanya. Meskipun novelnya cukup tebal, tapi benar-benar bikin aku menghabiskan hampir setiap waktu luang aku untuk menyelesaikan novel ini saking penasarannya. Buku keempat yang aku baca di bulan Juni adalah The Ikabok, karangan J.K. Rowling. Aku pernah bikin satu video khusus yang mereview buku ini. Jadi singkat cerita, The Ikabok ini adalah sebuah novel anak-anak ya, bisa dibilang novel anak-anak yang cukup dark. Karena novel ini mengisahkan tentang sebuah kerajaan bernama Cornucopia yang dipimpin oleh seorang raja yang kurang bijaksana atau bodoh bernama Fred the Fearless. Nama yang gak cocok karena sebenarnya Fred ini penakut, dia juga bisa dibilang bodoh dan kerjanya itu hanya main-main aja sama teman-temannya. Nah, salah satu temannya Fred ini yang bernama Lord Spittleworth itu punya rencana jahat, dan rencana jahat dari satu orang ini benar-benar membuat kacau seluruh kerajaan Cornucopia yang dipimpin oleh Fred. Dan di novel ini diceritakan gimana nasib kerajaan itu dan apa hubungannya nasib kerajaan itu dengan Ikabok, yaitu makhluk misterius yang dikisahkan sebagai pemakan monster di legenda kerajaan Cornucopia. Oke, itu 4 buku yang aku baca di bulan Juni. Dan setelahnya ayo kita langsung move forward ke 11 buku yang aku baca di bulan Juli. Buku pertama yang aku baca di bulan Juli adalah She Smells of Turmeric karya Natasha Shondak. Novel ini mengingatkan aku sama Crazy Rich Asians, tapi bedanya kalau Crazy Rich Asians itu kan tokoh protagonis utamanya pergi ke Singapura. Nah, sedangkan di She Smells of Turmeric, tokoh protagonis utamanya yang bernama Cecilia Poetry pindah dari Amerika ke Indonesia. Dia warga negara Amerika, tapi kedua orang tuanya dulu orang Indonesia. Dan setelah papahnya Cecilia meninggal, Cecilia memutuskan untuk pindah ke Indonesia untuk tinggal sama keluarga dari pihak papahnya. She Smells of Turmeric ini menceritakan tentang bagaimana Cecilia atau yang lebih akrab disapa Sisi berusaha untuk fit in di Indonesia dan menemukan jati dirinya.
Buku kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang aku selesaikan di bulan Juli adalah buku dari serial Fear Street karya R.L. Stine. Kalau kalian menyimak di Netflix, kalian mungkin tahu kalau di awal bulan Juli kemarin itu ada yang namanya The Fear Street Movie Trilogy. Dan meskipun cerita di movie atau di film dan di bukunya itu sangat berbeda jauh, tapi ada elemen-elemen dari film yang diambil dari buku, seperti asal-usul seseorang yang bernama Fear, lalu ada juga keluarga bernama keluarga Good di sana. Terus setting tempatnya juga sama, yaitu sebuah kota kecil bernama Shadyside. Lalu ada pembunuhan-pembunuhan. Dan karena nonton film itu dan suka banget sama trilogi itu, aku memutuskan untuk baca serial Fear Street yang menginspirasi pembuatan film itu. Ada 4 buku seperti yang tadi udah aku bilang. Yang 3 itu adalah The Fear Street Saga Trilogy, The Betrayal, The Secret, dan The Burning. 3 buku ini mengisahkan tentang asal-usul permusuhan antara keluarga Fear dan keluarga Good. Jadi keluarga Fear ini membakar hidup-hidup seorang gadis bernama Susanna Good beserta ibunya. Mereka itu dituduh sebagai penyihir. Tapi sejak itu, kutukan selalu mengikuti keluarga Fear sampai beratus-ratus tahun kemudian. Dan itulah yang dibahas di 2 buku selanjutnya, yaitu The Secret dan The Burning. Lalu buku keempat dari serial Fear Street yang aku baca adalah A New Fear. Kalau yang tadi 3 buku itu kan The Fear Street Saga Trilogy, sedangkan A New Fear ini adalah buku pertama dari serial The Fear Street Sagas. Buku-buku spin-off dari serial Fear Street Saga Trilogy itu. Kayaknya sih kalau aku baca dari pendapat orang-orang di Goodreads, buku A New Fear ini adalah buku yang ghostwritten, alias ditulisnya itu bukan sama R.L. Stine sendiri sepenuhnya. Plotnya ini kerasa terlalu terburu-buru dan beberapa adegan menurut aku nggak menyeramkan, malah terkesannya konyol dan terlalu menjijikan. Buku ke-6 yang aku selesaikan di bulan Juli adalah The Seven Dials Mystery by Agatha Christie. Ini adalah novel pertama dari Agatha Christie yang aku baca yang tidak menyertakan tokoh Hercule Poirot di dalamnya. Dan aku tuh baru ngeh begitu baca buku ini, kok Poirotnya nggak muncul-muncul ya? The Seven Dials Mystery ini mengisahkan tentang kematian seorang pemuda bernama Gary Wade. Gary Wade ini dikenal sebagai tukang tidur. Jadi suatu saat teman-temannya ini bersekongkol untuk ngerjain si Gary dan untuk meletakkan 8 buah jam beker di kamarnya Gary yang disetel untuk menyala dalam waktu berdekatan untuk ngagetin si Gary. Tahu-taunya di pagi hari Gary-nya ditemukan tewas. Nah, buku ini mengulik misteri di balik kematian Gary itu. Dan menurut aku ini adalah novel Agatha Christie paling ringan yang pernah aku baca. Again, di depannya itu emang agak membosankan, tapi kalau udah baca 1-2 bab, kita berasa ngalir gitu aja dan jadi penasaran sampai akhir. Paling banyak humor di sini kayaknya dibandingkan dengan buku-buku Agatha Christie tentang Hercule Poirot yang cenderung lebih dark. Buku ke-7 yang aku selesaikan di bulan Juli ini adalah Master Your Time, Master Your Life karya Brian Tracy. Aku ngasih buku ini 3 dari 5 bintang karena di awal dan di akhir itu bukunya menarik. Jadi kita diajarkan untuk benar-benar membagi waktu untuk planning, untuk memanfaatkan waktu dengan efektif. Jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Itu dibahas apa aja tips-tips yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memanage waktu dengan lebih baik. Tapi di bagian tengahnya itu menurut aku cukup membosankan karena pembahasannya agak kurang jelas. Ada kayak creative time, problem solving time. Aku nggak gitu suka bagian tengahnya sih. Buku ke-8 masih buku karangan Brian Tracy. Buku ini berjudul Eat That Frog. Jadi Eat That Frog ini berisi 21 cara untuk menghentikan kebiasaan menunda. Nah, aku jauh lebih suka buku Eat That Frog ini dibandingkan dengan Master Your Time, Master Your Life. Karena Eat That Frog ini meskipun teori-teori yang ada di buku ini itu pasti rata-rata udah pernah kalian dengar sebelumnya, tapi
Teori di sini itu bisa jadi refresher atau reminder supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan lebih efektif, supaya kita juga bisa lebih semangat dan tidak menunda-nunda suatu pekerjaan lagi. Buku ke-9 yang aku selesaikan adalah ini, Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Aku cukup sulit sih mendeskripsikan gimana buku ini, tapi yang jelas buku ini adalah buku self-help, tipe-tipe buku self-help yang bisa bikin hati kita adem, buku self-help yang bisa bikin pikiran kita beristirahat dari kepenatan hidup. Buku ini juga mengingatkan kita untuk nggak terlalu keras sama diri sendiri, untuk bersikap baik sama diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang bersikap baik sama diri kita sendiri, siapa lagi? Buku ke-9 yang aku selesaikan adalah Take the Fight Out of Food. Buku ini aku baca di Scribd, another parenting book, karena ya anak aku yang sekarang usianya udah 2 tahun lebih sedikit, susah makan, dan terkadang GTM-nya anakku itu benar-benar bikin stres banget. Jadi ya aku berusaha untuk mencari-cari kira-kira buku apa yang cocok untuk menghadapi anak GTM, dan aku menemukan buku ini. Dan meskipun setelah baca buku ini GTM-nya anakku itu masih GTM, tapi perasaan aku tuh jauh lebih ringan. Jadi ada beberapa poin yang aku suka banget di buku ini, yaitu kita tuh nggak bisa membandingkan anak kita sama orang lain. Ada 2 orang anak usianya sama, bisa aja yang satu itu bisa duduk diem makan di tempat sampai beres selama setengah jam, selama 1 jam. Tapi ada anak lain di usia yang sama hanya bisa duduk mungkin 5 menit atau 10 menit, terus setelahnya dia lari-lari. Di buku ini juga aku belajar bahwa memang ada banyak eating styles. Makanya eating styles itu bisa berubah seiring dengan perkembangan anak. Ada tipe the grazer, misalnya anak yang hanya maunya ngemil, dia nggak bisa makan banyak sekaligus, tapi dia makan sedikit-sedikit, terus dia main, terus dia makan lagi sedikit. Terus ada juga yang namanya the food demander, anak yang minta makan terus, yang bahkan orang tuanya itu jadi bingung gimana caranya nyetop ini anak makan. Menurutku orang tua tuh harus baca buku kayak gini untuk bisa lebih memahami gimana proses makan seorang anak. Dan yang aku belajar lagi dari buku ini adalah untuk nggak terlalu cemas selama anakku masih memiliki berat badan dan tinggi badan yang sesuai dengan kurva pertumbuhannya, untuk lebih fokus menjadikan waktu makan itu sebagai waktu quality time antara aku dan anak. Buku ke-11 yang aku baca di bulan Juli ini adalah Manajemen Leha-Leha oleh Nishida Masaki. Buku ini berisi tentang gimana cara kita mengelola waktu istirahat kita supaya kita bisa lebih produktif juga, supaya kita bisa hidup lebih enak dan lebih tenang. Terus buku ini juga membahas tentang pentingnya merencanakan liburan dari jauh-jauh hari. Dan aku baru sadar kalau itu yang selama ini suka dilakukan oleh suamiku sendiri. Dan di buku ini dibahas gitu apa manfaatnya, terus gimana caranya supaya kita bisa merencanakan hari-hari libur kita, supaya hari libur itu bisa dipakai untuk benar-benar istirahat. Oke, jadi segitu aja buku yang aku bahas di video wrap up kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik like if you like this kind of content, and don't forget to hit the subscribe button and also the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye-bye!